Tentu kalian sudah tahu kan kapan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia dilaksanakan? Ya, betul, pada tanggal 17 Agustus 1945. Tahukah kalian, terdapat beberapa peristiwa sebelum dilaksanakan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Di antaranya, peristiwa menyerahnya Jepang kepada sekutu, persiapan proklamasi kemerdekaan oleh para pemuda, peristiwa Rengas Dengklok, dan penyusunan naskah proklamasi. Peristiwa menyerahnya Jepang kepada sekutu. Kedudukan Jepang semakin terdesak dalam Perang Pasifik sejak tahun 1944. Pada tahun tersebut, garis pertahanan Jepang dapat ditembus oleh pasukan sekutu. Februari 1944, pangkalan Jepang di Kepulauan Marshall direbut oleh tentara sekutu. Pada 19 Juni 1944, Jepang kehilangan pangkalan Angkatan Laut di Guam. Pada tanggal 17 Juli 1944, Perdana Menteri Toyo jatuh lalu digantikan oleh Jenderal Koiso Kuniaki. Perdana Menteri Koiso mengeluarkan pernyataan bahwa Indonesia akan diberi kemerdekaan di kemudian hari. Pernyataannya dikenal dengan Janji Koiso. Tujuan dari janji tersebut agar rakyat Indonesia tidak mengadakan perlawanan terhadap Jepang. Pada tanggal 6 Agustus 1945, Hiroshima sebagai pusat industri militer dan logistik untuk keperluan perang Jepang dibom atom oleh Amerika Serikat. Begitu juga kota Nagasaki sebagai kota industri dan pelabuhan penting juga dibom oleh Amerika Serikat pada tanggal 9 Agustus 1945. Pada tanggal yang sama, Jenderal Terauchi memanggil tokoh Indonesia, yaitu Soekarno, Mohatta, dan Rajiman Widyodiningrat. Tujuan dari pemanggilan tersebut adalah Indonesia diperkenankan untuk merdeka. Peristiwa persiapan proklamasi kemerdekaan oleh para pemuda. Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu pada 14 Agustus 1945. Para pemuda Indonesia mengetahuinya melalui siaran radio BBC di Bandung pada tanggal 15 Agustus 1945. Pada hari yang sama, pukul 8 malam, para pemuda di bawah pimpinan Hairul Saleh berkumpul di Cikini untuk membicarakan pelaksanaan proklamasi kemerdekaan tanpa bantuan Jepang. Hasilnya, Indonesia harus merdeka dan mendesak Bung Karno dan Bung Hatta untuk memproklamasikan kemerdekaan Republik Indonesia. Setelah itu, Wikana Darwis dan Adam Malik bertemu dengan Bung Karno dan Bung Hatta. Para golongan tua menghendaki pelaksanaan proklamasi harus melalui PPKI. Bung Karno dan Bung Hatta masih menanti berita resmi dari pemerintah Jepang. Perbedaan pendapat antara golongan tua dengan golongan muda tersebut menyebabkan para pemuda tidak puas sehingga mengadakan rapat lagi. Hasil dari rapat itu adalah bahwa Bung Karno dan Bung Hatta dibawa keluar Jakarta untuk dipaksa memproklamasikan kemerdekaan Republik Indonesia. Peristiwa Rengas Dengklok. Pada 16 Agustus 1945,
pukul 4 pagi, Chairul Saleh, J. Kunto, dan Dr. Muwardi menjemput Bung Karno dan Bung Hatta. Bung Karno dan Bung Hatta dibawa ke Rengas Dengklok, Karawang, Jawa Barat. Di Rengas Dengklok, golongan muda menekan kedua pemimpin bangsa tersebut. Pada pukul 4 sore, J. Kunto membawa Ahmad Subarjo dan Sudiro ke Rengas Dengklok untuk bertemu Bung Karno dan Bung Hatta. Mereka mengadakan pembicaraan dan sepakat menyusun teks proklamasi kemerdekaan dan ditandatangani di Jakarta. Akhirnya, pukul 10 malam, mereka kembali ke Jakarta. Penyusunan naskah proklamasi. Penyusunan naskah proklamasi dilaksanakan di Rumah Laksamana Tadashi Maeda karena dianggap aman dari gangguan Jepang. Penyusun naskah proklamasi diantaranya I.R. Soekarno, D.R.S. Mohatta, dan Ahmad Subarjo. Naskah proklamasi ditulis tangan oleh Insinyur Soekarno. Pada perumusan naskah teks proklamasi, terjadi perbincangan sengit tentang siapa yang menandatangani naskah proklamasi. Soekarni mengusulkan bahwa naskah proklamasi ditandatangani oleh I.R. Soekarno dan Bung Hatta atas nama bangsa Indonesia. Naskah proklamasi tersebut diketik oleh Sayuti Melik. Selain mempersiapkan naskah proklamasi, disiapkan juga bendera merah putih yang akan dikibarkan saat proklamasi kemerdekaan. Bendera merah putih dijahit oleh Ibu Fatmawati. Proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia dilaksanakan pada Jumat 17 Agustus 1945 pukul 10 pagi, bertempat di Jalan Pegangsaan Timur 56 Jakarta di Rumah Laksamana Tadashi Maeda. Naskah proklamasi dibacakan oleh Soekarno dan Hatta. Peristiwa proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia diabadikan oleh Alex Mendur dan Franz Mendur. Pengibar bendera pada saat proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia diantaranya Latif Hindraningrat, Suhud Sastrakusuma, dan S.K. Trimurti. Wah, ternyata kemerdekaan Republik Indonesia diraih melalui proses yang sangat berat dan panjang. Nah, anak-anak, berikutnya Bu Maila akan menyampaikan makna proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Yang pertama, sebagai puncak perjuangan Indonesia. Yang kedua, pengakuan kepada dunia luar. 3. Menaikkan martabat bangsa. 4. Perjuangan sebagai negara baru. Dan yang kelima, tonggak sejarah negara Indonesia. Yeay, alhamdulillah, pembelajaran hari ini sudah selesai. Semoga pembelajaran hari ini memberi manfaat untuk kita semuanya. Ingat pesan dari Bu Maila, jaga kesehatan kalian dan jaga semangat kalian untuk terus belajar. Dari Bu Maila akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah anak-anak.